Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat lansia di seluruh Indonesia. Aku Raka. Dan hari ini kita bakal membongkar satu rahasia sederhana yang bisa bikin tubuh bapak-bapak kembali bertenaga dari loyo jadi gagah. Dari lesu jadi semangat. Dan tentu saja aku nggak sendirian. Di studio sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dikenal sebagai penulis buku sehat di usia emas, dan pernah menjadi penyusun program nasional Alzheimer Indonesia. Dok, terima kasih sudah hadir. Saya jujur resah banget akhir-akhir ini. Bapak saya udah pensiun, tapi malah sering ngeluh badan capek. Tidur nyenyak, tapi bangun tetap lemas. Jalan sedikit udah ngos-ngosan. Saya takut beliau kehilangan semangat hidup. Waalaikumsalam. Mas Raka, saya paham sekali kekhawatiran itu. Banyak pria usia emas mengalami hal serupa, tapi sayangnya mereka diam. Mereka pikir itu takdir. Padahal bukan. Kalau tidak segera ditangani, bisa berujung kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kehilangan kendali. Maksudnya, Bayangkan, Mas Raka. Dulu mereka mandiri, aktif, tapi sekarang jalan ke masjid saja, ngos-ngosan, tak bisa bantu istri. Malah jadi beban, bahkan aktivitas pribadi seperti mandi, makan, berpakaian. Bisa jadi tantangan. waduh, sedih banget dengarnya. Ini realita. Dan kita harus berani bicara soal ini. Karena semakin kita abaikan, semakin cepat tubuh menyerah. Saya pernah merawat pasien yang akhirnya depresi karena merasa tidak berguna lagi di rumahnya sendiri. Tapi dok, yang bikin saya bingung, banyak dari mereka hasil labnya normal. Kolesterol bagus, gula darah terkendali, tapi tetap sahalojo. Kenapa bisa begitu? Nah, ini jebakan yang sering menipu. Hasil lab normal bukan jaminan tubuh bekerja optimal. Ada hal kecil tapi vital yang sering terlupakan, keseimbangan elektrolit dan mineral tubuh. Elektrolit, maksudnya kayak di minuman olahraga itu? Tepat. Tapi kita nggak perlu beli minuman mahal. Saya akan bocorkan rahasia yang membuat banyak pasien saya kembali bertenaga, semangat, dan makin disayang istri. Wah, ini yang ditunggu rahasianya apa dok? Air garam. Segelas air hangat dengan sejumput garam laut atau garam Himalaya diminum pagi hari. Simple, murah, tapi efeknya luar biasa. Serius? Dok, garam yang kita pakai masak itu? Iya, Mas Raka. Tapi tentu dengan cara dan jumlah yang tepat. Ini bukan mitos. Bukan ramuan warung. Tapi berdasarkan ilmu kesehatan dan pengalaman klinis saya sendiri. Wah, tunggu dulu dok. Bapak-bapak yang nonton pasti kaget sekarang. Tapi sebelum lanjut, aku mau ayak dulu nih. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Bandung? Surabaya? Makassar? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Oke, lanjut dok. Apa benar air garam bisa bantu vitalitas? Apa buktinya? Saya punya banyak kasus. Salah satunya Pak Bambang, mantan kepala sekolah dari Surabaya, usia 65 tahun. Beliau datang dengan wajah lesu dan kalimat yang menyayat hati, dok. Saya merasa seperti mobil tua, masih jalan, tapi udah kekuat nanyak. Duh, itu nyentuh banget. Saya jadi kepikiran ayah saya sendiri. Hasil lab Pak Bambang normal semua,
Tapi setelah saya sarankan terapi air garam, hanya dalam 2 minggu beliau lapor, "Dok, saya bangun pagi, gak ngantuk lagi. Saya bahkan ngajak istri jalan pagi tanpa ngos-ngosan." Ini seperti menyalakan kembali mesin yang mati ya, Dok? Benar, garam mengandung natrium dan klorida, 2 elektrolit penting untuk fungsi saraf dan aliran darah. Kalau kita kekurangan, sistem tubuh bisa error, sama seperti HP yang lemot karena RAM-nya penuh. Tapi kan, Dok, orang bilang terlalu banyak garam bikin tekanan darah naik. Itu benar kalau dikonsumsi berlebihan atau dalam bentuk garam meja halus yang beriodium tinggi, tapi yang saya sarankan adalah sejumput garam alami yang kaya mineral dan dengan dosis yang dikontrol. Jadi, bisa dikatakan ini cara untuk recharge tubuh pria usia emas ya, Dok? Lebih dari itu, ini adalah langkah untuk ambil kembali kendali atas hidup sendiri. Dan saya akan bahas manfaat-manfaat luar biasa lainnya, termasuk yang bisa bikin istri bapak-bapak senyum lagi. Wah, ini makin panas nih. Sahabat lansia, tapi sabar. Kita jeda dulu ya. Nah, sahabat lansia sehat bahagia. Tadi dokter Siti bilang ada manfaat air garam yang bikin istri bapak-bapak senyum lagi. Waduh, ini pasti penting banget. Silakan lanjutkan. Dok. Betul Mas Raka. Manfaat kedua air garam yang sering tidak disadari adalah kemampuannya meningkatkan produksi hormon testosteron secara alami. Loh, jadi bukan cuma bikin badan segar, tapi juga pengaruh ke hormon. Iya, testosteron itu bukan cuma soal gairah, tapi juga energi, semangat hidup, dan rasa percaya diri pria. Di usia 60 tahun ke atas, produksi hormon ini mulai menurun tajam. Tapi kabar baiknya, kelenjar adrenal kita bisa distimulasi kembali jika mendapat asupan mineral yang tepat. Boleh diceritakan contohnya, Dok, biar bapak-bapak makin percaya. Tentu, saya punya pasien, Pak Agus, usia 64 tahun, pensiunan bankir dari Jakarta. Awalnya datang dengan wajah murung, istrinya bahkan mengeluh, "Suami saya sekarang datar, tidak punya semangat, tidak seperti dulu." Saya sarankan air garam, pagi hari, rutin 1 bulan. Dan hasilnya, Jangan bilang, istri Pak Agus yang laporan duluan. betul sekali, Dok. Suami saya bangun lebih pagi, mulai berkebun, ngajak jalan sore, dan malam pun, ya, kembali jadi Pak Agus. Yang dulu, Wah, ini bukan hanya soal tenaga, tapi soal hubungan suami istri juga ya, Dok. persis, vitalitas itu menyangkut semua aspek hidup. Dan itu hak setiap pria, bukan hanya saat muda, tapi hingga usia 70 bahkan lebih. Saya jadi berpikir, betapa banyak pria di luar sana yang kehilangan hubungan dengan pasangannya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh mereka lemah. Dan itu menyakitkan, Mas Raka. Banyak dari mereka merasa malu, minder, merasa sudah tidak berguna, padahal dengan langkah kecil seperti terapi air garam, mereka bisa kembali jadi suami, ayah, dan kakek yang membanggakan. Aduh, saya merinding dengarnya. Tapi masih ada lagi, Dok. Tadi dokter bilang manfaatnya bukan cuma 2. Masih ada yang sangat penting. Manfaat ketiga, memperkuat sinyal saraf dan sensitivitas tubuh. Maksudnya, Banyak pria usia lanjut merasa tubuhnya mati rasa. Sentuhan tidak terasa, gerak melambat, refleks menurun. Itu karena sistem saraf, mereka seperti kabel tua yang sudah usang. Elektrolit dalam air garam seperti natrium, magnesium, kalium membantu menghantarkan sinyal listrik dari otak ke seluruh tubuh. Bayangkan,
Tubuh kita seperti rumah yang lampunya mulai redup, air garam bisa nyalakan terang lagi. Wah, analoginya pas banget. Seperti kabel listrik baru. Salah satu pasien saya, Pak Wahyu, mantan pilot Garuda, usia 67 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya merasa koneksi antara pikiran dan tubuh saya kembali aktif, gerak lebih sigap, sentuhan lebih terasa, hidup lebih. Hidup Jadi, air garam bisa bikin tubuh merespons lebih cepat dan lebih akurat. tepat." Dan ini sangat penting di usia lanjut karena risiko jatuh, cedera, atau hilang keseimbangan meningkat tajam saat sistem saraf melemah. Kalau begitu, ini bukan soal mewah. Ini soal bertahan hidup dengan bermartabat. Betul, Mas Raka, karena ketika saraf tidak bekerja baik, orang tua bisa mulai kehilangan kontrol, jatuh di kamar mandi, pingsan tanpa sebab, atau bahkan lupa bagaimana cara pakai sendok. Ini menyakitkan, tapi nyata. Waduh, saya yakin banyak anak seperti saya yang baru sadar bahayanya setelah dengar penjelasan dokter. Itulah kenapa saya tekankan, jangan tunggu jatuh dulu baru berubah. Saya suka kalimat itu, jangan tunggu, jatuh dulu baru berubah. Kuat sekali. Terima kasih, Mas Raka. Dan itu belum selesai. Masih ada manfaat keempat air garam yang sering dianggap sepele, tapi luar biasa. Dampaknya mengurangi peradangan tersembunyi dalam tubuh. Wah, ini baru. Apa maksudnya? Dok, Banyak orang merasa capek terus-menerus, pegal tanpa sebab, bangun tidur badan kaku. Itu bisa jadi karena inflamasi kronis semacam api kecil yang terus membara dalam tubuh. Air garam bisa menetralkan kondisi ini. dan kalau dibiarkan, Inflamasi kronis bisa memicu diabetes, osteoporosis, bahkan kanker, dan ironisnya, banyak pria usia lanjut tidak sadar sedang hidup dengan api itu setiap hari. jadi tubuh mereka terbakar perlahan dari dalam. Ya, Mas Raka, seperti membawa karung beras, tak terlihat di punggung setiap hari, tapi setelah rutin minum air garam, pasien saya bilang, badan saya ringan seperti kapas. Tidak bungkuk lagi. Bisa main sama kucu. Ini sungguh luar biasa. Dok, saya benar-benar takyub dan makin yakin usia bukan alasan untuk menyerah. Justru usia emas adalah waktu untuk menikmati hidup yang sehat, bukan menderita dalam diam. Sahabat lansia, ini luar biasa banget ya. Dari vitalitas, hormon, sampai saraf, dan inflamasi. Semua bisa dibantu hanya dengan segelas air garam. Tapi, Dok, apakah masih ada lagi manfaat yang belum kita bahas? Tentu masih ada Maraka. Dan ini tidak kalah penting kejernihan mental dan fokus, karena apa gunanya badan sehat kalau pikiran berkabut? Setuju, Dok. Banyak orang tua yang bilang saya sering lupa, pikiran lambat, baca koran nggak paham. Itu termasuk tanda-tanda ya. Benar, otak kita terdiri dari 75% air, dan untuk berfungsi maksimal, otak butuh elektrolit yang cukup agar sinyal antar selnya jernih. Bayangkan, kaca mobil yang berkabut, air garam itu seperti lap, kain bersih yang menyapu kabut itu. Jadi bukan hanya fisik yang dibantu, tapi juga utak. Tepat. Saya punya pasien, Pak Slamet, usia 66 tahun, dosen emeritus dari Yogyakarta. Dulu baca artikel harus bolak-balik. Sekarang sekali baca langsung paham. Bahkan istrinya bilang, saya senang karena dia ingat lagi tanggal anniversary kami. Wah, pasti banyak istri yang sekarang sedang senyum di rumah. Ja, Dok.
Saya harap begitu, karena kebahagiaan lansia bukan hanya soal tidak sakit, tapi bisa menikmati momen bersama keluarga dengan pikiran yang tajam dan hati yang ringan. Dok, ini sudah luar biasa. Tapi ada satu hal yang pasti bikin banyak pria usia emas khawatir. Soal prostat. Wah, Mas Raka benar sekali. Prostat adalah momok yang hampir pasti dialami pria usia di atas 60 tahun. Gejalanya bangun malam berkali-kali untuk pipis, aliran kencing lemah, rasa tidak tuntas, sangat mengganggu tidur dan hubungan rumah tangga. Dan air garam bisa bantu? Bisa, salah satu pasien saya, Pak Rizal dari Makassar, usia 69 tahun. Dulu bangun 4-5 kali setiap malam, sekarang paling sekali. Itu pun kalau minum banyak sebelum tidur. Jadi, air garam membantu mengecilkan pembengkakan prostat? Tepat, karena air garam membantu menyeimbangkan pH tubuh, mengurangi peradangan, dan melancarkan aliran darah ke saluran kemih. Hasilnya, buang air kecil jadi lancar. Tidak sakit, tidak perlu ngeden. Dan kalau tidur nyenyak, pasti bangun lebih segar ya, Dok? Betul. Dan ini juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak pasien saya yang dulunya langganan flu, pilek, sekarang jauh lebih fit meski cuaca berubah-ubah. Saya jadi merasa ini bukan cuma air garam, tapi air ajaib ya, Dok? Saya tidak bilang ajaib. Tapi ini adalah ilmu sederhana yang terlupakan. Banyak pria menyepelekan, padahal tubuh mereka hanya butuh sedikit bantuan, bukan obat mahal, tapi mineral yang tepat. Nah, ini yang paling penting. Gimana sih cara minum air garam yang benar? Dok, Caranya mudah sekali, siapkan segelas air hangat sekitar 250 ml. Jangan air panas mendidih. Tambahkan 1/4 sendok teh garam laut atau Himalaya. Kalau tidak ada, bisa pakai garam dapur biasa. Asal bukan garam meja yang beriodium tinggi. Aduk rata hingga larut sempurna. Minum pelan-pelan sambil duduk dan nikmati prosesnya. waktu terbaik untuk minum. Pagi hari, 30 menit sebelum sarapan. Kenapa? Karena perut masih kosong. Penyerapan mineral optimal, tubuh yang baru bangun seperti spons kering, siap menyerap semua manfaat. Tapi bagaimana kalau ada yang punya maag atau lambung sensitif? Bisa diminum setelah makan roti tawar atau pisang dulu. Jangan khawatir. Tidak semua orang langsung cocok. Maka saya sarankan mulai dari dosis kecil dulu, sekitar 1/8 sendok teh selama 3 hari pertama. Lalu naikkan perlahan. Wah, ini benar-benar bisa langsung dipraktikkan ya, Dok? Iya, bahkan bisa divariasi supaya tidak membosankan. Misalnya, tambahkan perasan setengah lemon untuk rasa segar dan vitamin C, campur dengan teh hijau hangat sebagai antioksidan tambahan atau kalau kreatif seperti Pak Anton dari Semarang, campur ke dalam sup ayam kampung pagi hari. Waduh, sup ayam garam sehat. Itu pasti favori. Hehe ya, kuncinya adalah konsistensi. Jangan berharap hasil instan dalam sehari. Tapi saya jamin, dalam seminggu tubuh akan mulai bicara. Terima kasih sudah merawat. Dok, ini makin menyentuh. Saya merasa seperti sedang bicara dengan ibu saya sendiri. Dan saya merasa seperti sedang mengingatkan anak-anak saya sendiri. Mas Raka, karena saya tidak ingin melihat satu orang tua pun menyerah hanya karena merasa sudah tua. Sahabat lansia, setelah dengar semua penjelasan dari DR, Siti, saya benar-benar merasa terpanggil. Ini bukan sekadar ilmu. Ini ajakan untuk bangkit, untuk tidak menyerah. Betul. Mas Raka, dan sekarang, izinkan saya ubah
Cara pandang bapak-bapak di rumah menua itu pasti, tapi kehilangan vitalitas itu pilihan. Wah, itu keras. Dok, tapi saya suka. Karena banyak yang terjebak dalam kalimat, namanya juga udah tua. Padahal, saya tanya balik, kalau umur 60 masih bisa kuat, kenapa harus pasrah kalau ada cara sehat, murah, dan aman? Kenapa tidak mulai sekarang? Ini dia yang sering saya dengar. Ah, air kelapa aja cukup. Dok, gak perlu air garong segala. Atau tempe kan sudah sehat. Buat apa repot-repot pakai terapi lain? Dan itu tidak salah. Tapi, tidak cukup. Tempe bagus untuk protein, air kelapa bagus untuk hidrasi. Tapi tidak menggantikan keseimbangan elektrolit yang lengkap seperti di air garam. Jadi, semua punya tempatnya. Jadok, Betul. Jangan pilih salah satu, tapi kombinasikan. Saya malah senang kalau pasien makan tempe, minum air kelapa, dan rutin minum air garam. Itu resep awet bugar. dok. Dari tadi saya dengar cerita dari pasien-pasien dokter, tapi ada satu yang bikin saya pengen nangis tadi. Pak Sudarmo, dari Yogyakarta, yang bilang beliau nyesal baru tahu sekarang. Ya, Mas Raka. Beliau bilang, kalau saya tahu sejak usia 55, mungkin 10 tahun, terakhir hidup saya lebih berkualitas. Sekarang, saya berusaha kejar waktu. Itu menyakitkan, tapi juga jadi pelajaran besar. Itulah sebabnya saya hadir di sini. Saya ingin menyelamatkan lebih banyak pria usia emas dari penyesalan. Jangan tunggu tubuh rusak dulu. Jangan tunggu istri pindah kamar dulu. Jangan tunggu anak berkata ya, kami sayang, tapi sudah kewalahan rawat Bapak. Aduh dok, saya yakin sekarang banyak pemirsa yang mulai meneteskan air mata. Dan itu bukan kelemahan. Mas Raka, itu tanda masih ada keinginan untuk berubah. Air garam hanyalah simbol bahwa perawatan diri itu sederhana, asal konsisten. Kalau begitu, dok, apa pesan terakhir dokter untuk semua sahabat lansia kita? Pesan saya sederhana, tubuh Bapak sudah menemani lebih dari 60 tahun. Sudah bantu Bapak kerja keras. Bangun rumah. Besarkan anak. Sekarang giliran Bapak merawat tubuh itu. Jangan biarkan tubuh itu pensiun sendirian. Beri dia nutrisi. Beri dia garam yang dia butuhkan. Bukan garam untuk luka, tapi garam untuk kehidupan baru. Ya Allah, itu kalimat paling indah hari ini. Bukan garam untuk luka, tapi garam untuk kehidupan baru. Baik sahabat lansia, sekarang saatnya kita buktikan bahwa usia hanyalah angka, bahwa vitalitas itu hak semua orang, bukan cuma anak muda. Dan saya tantang Bapak semua malam ini juga siapkan segelas air hangat. Besok pagi, sebelum sarapan, mulai langkah kecil itu. 7 hari, hanya 7 hari. Kalau tidak ada perubahan, silakan berhenti. Tapi saya yakin, Bapak akan ingin lanjut seumur hidup. Amin. Saya pun akan mulai. Dok, demi ayah saya, demi diri saya sendiri kelak. Dan saya akan terus mendampingi Mas Raka lewat edukasi, lewat komunitas, karena saya percaya usia emas harus jadi masa paling indah dalam hidup. Sahabat lansia, sehat bahagia. Hari ini bukan cuma hari biasa. Hari ini mungkin jadi awal hidup baru untuk Bapak semua. Kita sudah dengar penjelasan dari Dr. Siti. Kita sudah ikut menangis, ikut tersentuh. Tapi sekarang, saatnya kita ambil keputusan. Saya tahu, perubahan itu tidak mudah, tapi kalau hanya menunda, penyesalan akan lebih berat.
Banyak pasien saya berkata, andai saya mulai lebih cepat. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diputar. Tapi, masa depan masih bisa diselamatkan. Ya, Dok. Tepat. Bahkan dalam waktu 7 hari, tubuh akan mulai memberikan sinyal positif, bangun lebih segar, tidak gampang capek, mood lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan mungkin istri mulai senyum-senyum lagi. Wah, senyum istri itu tanda paling jujur ya. Dok. Iya, ya, karena vitalitas pria bukan hanya tentang tenaga, tapi tentang kebersamaan, tentang menjadi suami, ayah, dan kakek yang masih bisa memeluk, mendengar, dan memimpin. Saya ingin ucapkan langsung Bapak semua. Tubuh Bapak masih punya potensi. Jangan sia-siakan. Dan saya ingin ulangi lagi, air garam bukan obat, bukan sulap, tapi ilmu kesehatan yang terlupakan. Sekarang saya mau ajak semua pemirsa. Ambil ponsel Bapak. Buka catatan. Tulis mulai besok pagi, saya minum air garam hangat sebelum sarapan. Untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk masa tua yang sehat dan bermartabat. Luar biasa, Mas Raka, karena begitu kita komitmen tertulis. Otak kita ikut percaya, tubuh ikut bersiap. Dok, sebelum kita akhiri, bolehkah saya minta dokter ucapkan satu kalimat penutup yang bisa kami pegang seumur hidup? Dengan senang hati, usia boleh bertambah, tapi semangat hidup harus tetap menyala. Rawat tubuhmu, maka tubuhmu akan merawatmu kembali. Masya Allah, indah sekali. Sahabat lansia, kita sampai di akhir tayangan, tapi bukan akhir perjuangan. Ini awal dari tubuh baru, semangat baru, dan hidup yang lebih berarti. Jangan tunda, jangan takut, coba 7 hari. Dan kalau Bapak sudah merasakan manfaatnya, bagikan kisah Bapak. Tulis di komentar, share ke teman di grup WA. Jadilah agen perubahan di komunitas Bapak. Karena 1 gelas air garam bisa jadi langkah kecil yang mengubah segalanya. Terima kasih Der, Siti Setiati, untuk ilmu, semangat, dan kasih sayangnya. Dan terima kasih untuk semua pemirsa. Dari Medan, Pontianak, Depok, Purwokerto, hingga desa kecil di Sulawesi Barat. Kita tutup dengan satu pesan, jangan tunggu nanti. Mulai sekarang, air garam mungkin sederhana, tapi efeknya luar biasa. Saya Raka, dan ini Lansia Sehat Bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi kebanggaan keluarga. Sahabat Lansia, sebelum kita benar-benar pamit, izinkan saya dan Dr. Siti mengulang kembali intisari dari semua yang kita bahas hari ini. 5 manfaat utama air garam yang sudah terbukti mengubah hidup ratusan pria usia emas, melancarkan aliran darah, termasuk ke organ vital, meningkatkan hormon testosteron secara alami, memperkuat sinyal saraf dan sensitivitas tubuh, mengurangi peradangan tersembunyi, meningkatkan kejernihan mental dan kualitas tidur. Dan jangan lupa, 1 manfaat bonus yang sering dilupakan, membantu kesehatan prostat dan membuat malam lebih nyenyak. Tanpa bolak-balik, si kamar mandi. Semua itu bisa dicapai tanpa obat mahal, tanpa alat canggih. Cukup dengan segelas air hangat dan sejumput garam. Asal dilakukan dengan komitmen dan cinta. Karena sejatinya, merawat tubuh di usia lanjut adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri dan keluarga. Dok, saya belajar banyak hari ini, tapi yang paling saya ingat, tubuh ini sudah bantu kita puluhan tahun. Sekarang, giliran kita yang merawatnya. Tepat. Mas Raka.
Dan saya ingin katakan kepada semua sahabat lansia, jangan merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk jadi lebih sehat. Langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih indah esok hari. Dan kalau ada yang masih ragu, masih bingung mau mulai dari mana? Mulailah dari 1 gelas air garam, mulailah dari 1 tekad. Saya ingin sehat, saya ingin hidup lebih lama, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Dan jangan lupa ajak keluarga anak, menantu, kuku. Kesehatan itu menular. Kalau satu orang berubah, seluruh rumah bisa ikut berubah. Bagikan video ini, kirim ke grup keluarga, ke tetangga, jamaah masjid, komunitas pensiunan, karena banyak dari mereka diam-diam menahan sakit dan menunggu seseorang memberi harapan. Jadilah orang yang membawa harapan itu, sahabat lansia. Jadilah contoh bahwa usia 60, 70, bahkan 80 bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk memetik hasil hidup, untuk tersenyum bersama cucu, untuk bercanda dengan pasangan, untuk menjadi legenda di mata keluarga. Saya Raka. Dan hari ini saya bukan hanya host, tapi juga murid dari Dr. Siti. Dan saya DR, Siti Setiati, akan terus berdiri bersama para lansia Indonesia. Karena bagi saya, setiap lansia adalah pahlawan yang layak hidup, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, loyo bukan takdir. Vitalitas bisa kembali cukup segelas air garam tiap pagi